Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil 2 Korintus 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penderitaan hasilkan iman yang kuat dan teguh. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk kita mau mengerti betul bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan datangnya suatu penderitaan yang sangat berat, yang seolah-olah tidak mampu untuk kita atasi, kita tanggung. Ternyata bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita dan sekaligus mendidik kita agar kita umat miliknya ini jangan pernah hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri yang sangat terbatas, tetapi harus senantiasa mau datang kepada Tuhan yang kekuasaannya tidak terbatas, yang mampu membangkitkan orang mati untuk memohon pertolongannya saja. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya celaka. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong. Yang jadi masalah adalah bahwa umat milik Tuhan ini sering melupakan Tuhan di dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Kita umatnya ini seringkali terus berusaha mengatasi semua masalah hidupnya sendiri. Padahal umat manusia tidak akan pernah bisa selamat oleh karena kekuatan dan usaha dirinya sendiri. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa setiap pribadi atau keluarga dan semua orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Kristus, yang hanya mau mengandalkan kekuatan umat manusia sendiri itu akan menemukan kebinasaan kekal. Dan satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adalah hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Sudah selayaknya kita semua sebagai umatnya harus selalu memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mencontoh dan meneladani iman sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasul Paulus, yang tidak pernah goyah untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita selalu menuruti perintah Tuhan Yesus dan tetap siap sedia melayani Tuhan apapun risikonya. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5-7 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Sebagai hal yang harus kita syukuri adalah melalui doa. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya suatu penderitaan yang kami alami itu justru akan menghasilkan iman percaya kami akan senantiasa boleh kuat dan teguh di dalam boleh melaksanakan hidup ini untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri sebagai umat-Mu yang di dalam segala hal serba terbatas ini, Bapa. Kami hanya mau mohon pertolongan Roh Kudus agar kami benar-benar dimampukan untuk melaksanakan apa yang berkenan di hati Tuhan, tidak untuk
pernah memaksakan apa yang menjadi kehendak maupun keinginan diri kami sendiri ini. Kami percaya dengan hanya mengandalkan kuasa kasih dari pertolongan Roh Kudus, itulah yang membuat kami mampu untuk langsung dapat dibimbing Roh Kudus mempunyai solusi bagi setiap permasalahan yang sedang kami hadapi, sehingga semua tidak untuk membuat kami mengambil suatu solusi ataupun jalan keluar secara salah lagi, tapi harus benar-benar kami rasakan bagaimana Roh Kudus menyertai, membimbing, mengarahkan kami supaya hidup kami bertujuan hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan kebesaran nama Tuhan yang tak tertandingi oleh kuasa manapun juga. Ketika saat ini kami merasakan adanya pergumulan akibat gangguan kesehatan, adanya sakit penyakit yang sedang mengganggu diri kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memakai sarana perawatan dengan pola hidup, pola makan minum yang memang berkenan di hati Tuhan untuk membuat kami senantiasa benar-benar sehat secara jasmani, terlebih rohani kami juga tidak terganggu, dan kami tetap mau dekat denganmu, mengandalkan Tuhan sebagai tidak hanya yang menciptakan kami, tapi Tuhan sesungguhnya yang memelihara, memberi kami kekuatan, menganugerahkan keselamatan yang tidak hanya sementara di dunia ini, tapi kelak sampai kepada keselamatan yang kekal di sorga. Bapa, kami sungguh mau serahkan doa dan harapan kami ini kepadamu. Kami tahu kurang sempurna, Tuhanlah yang akan melengkapi, menyempurnakan doa kami, karena kami mau bersembah sujud kepadamu, memuji, memuliakan namamu, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.